Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Membuat Rumah Doa. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 45 dan 46. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah Yesus mengusir semua pedagang di situ. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil kemarin kita mendengar Yesus sedih melihat perilaku penduduk Yerusalem yang bangga dengan tembok kotanya. Namun mereka lupa bahwa tembok yang sejati yang membuat manusia bisa hidup dalam damai sejahtera ialah perlindungan dan kebaikan Allah. Sedangkan bacaan Injil pada hari ini secara khusus menyoroti sikap Tuhan Yesus yang penuh keberanian dan dengan tegas mengusir para pedagang dari dalam bait Allah. Diceritakan bahwa Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah Tuhan Yesus mengusir semua pedagang di situ. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli Taurat serta orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepada Tuhan Yesus dan ingin mendengarkan Dia. Saudara-saudari terkasih, Yesus sedih dan prihatin dengan sikap orang Israel yang tidak sadar bahwa mereka sedang berada dalam ancaman. Tembok dan bangunan kota Yerusalem yang mereka banggakan akan hancur, termasuk bait Allah. Namun, yang paling menyedihkan dan menyayat hati Yesus adalah kenyataan bahwa bait Allah pun dipakai untuk berdagang. Di sini kita melihat bahwa pengaruh dunia yang sangat kuat membuat rasa hormat dan rasa cinta kepada bait Allah sebagai simbol kehadiran Allah yang Maha Kudus menjadi hilang. Maka kita dapat membayangkan bahwa kehancuran manusia berawal dari kehilangan rasa hormat dan cinta kepada Allah.
manusia sudah tidak bisa menikmati damai sejahtera manakala mereka melupakan Tuhan. Di sini juga terlihat jelas bahwa dengan menjual di bait Allah, orang Israel tidak lagi menempatkan Allah pada posisi yang tertinggi dan terhormat sebagaimana mestinya. Selain itu, mereka tidak lagi menyadari bahwa bait Allah harus dijauhkan dari semua hal yang bersifat dunia. Dengan cara ini, kita memisahkan antara yang kudus dan yang duniawi. Memisahkan antara yang kekal dan yang fana. Saudara-saudari terkasih, hidup manusia akan hancur jikalau tidak memiliki rumah doa. Rumah doa pertama-tama adalah gereja, stasi, atau kapel. Sebagai contoh, gereja di Eropa yang megah dan besar sekarang sepi. Yang datang misa hanya orang tua dan anak-anak. Sangat berbanding terbalik dengan suasana stadion sepak bola atau lapangan sirkuit perlombaan sepeda motor yang sangat ramai dengan jumlah penonton mencapai puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Maka tidak mengherankan bila di Eropa orang-orang tidak peduli dengan Tuhan dan agama. Mereka lebih suka mencari hiburan atau kesenangan duniawi. Berbeda dengan situasi di negara kita. Di Indonesia khususnya, di kota-kota besar, perayaan Ekaristi pada hari Sabtu dan Minggu dapat dilakukan 3-6 kali. Dan hampir semua bangku terisi penuh. Memang ini bukan jaminan bahwa gereja Indonesia lebih baik, tetapi paling tidak umat Katolik di Indonesia menunjukkan kedekatannya dengan Allah dan menjadikan gereja sebagai tempat doa. Maka kita memang harus dan perlu berupaya bersama-sama untuk menjaga dan menghormati gereja sebagai rumah Allah. Saudara-saudari terkasih, rumah doa yang kedua adalah hati kita masing-masing. Tentu rumah doa yang kedua tidak bisa dipisahkan dengan rumah doa pertama, yakni gereja. Sebab doa bersama akan memberi kekuatan lebih kepada kita. Namun, pada saat kita jauh dari gereja atau di tempat kita tidak ada gereja, maka hati kita bisa menjadi rumah doa. Apabila hati kita sudah menjadi rumah doa, maka tempat tinggal atau kamar di mana kita tidur pun akan memberi pengaruh yang baik. Kita juga perlu belajar dari keluarga Katolik dan Kristen yang mempunyai waktu khusus untuk berdoa bersama di rumah. Artinya, rumah kita pun di mana kita dan keluarga tinggal dapat menjadi rumah doa. Dengan menjadikan rumah kita sebagai rumah doa, maka akan tercipta suasana yang damai, indah, dan harmonis. Pengaruh lain dari doa adalah munculnya panggilan hidup untuk menjadi seorang imam, bruder, maupun suster. Panggilan menjadi imam, bruder, dan suster jarang muncul dari keluarga yang tidak menjadikan rumah mereka sebagai rumah doa. Dari sinilah kita melihat manfaat dari rumah doa yang memberi dampak tidak hanya secara pribadi, tetapi juga menumbuhkan iman keluarga.
Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah berusaha membuat rumah doa, entah itu gereja, tempat tinggal, bahkan hati kita yang bisa menjadi rumah doa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengusir para pedagang dari bait Allah, sebab tindakan mereka menunjukkan kurangnya rasa hormat dan cinta kepada Allah. Tuhan, tanamkan rasa cinta dan hormat kami kepadamu dengan membuat rumah doa menjadi nyaman untuk berdoa bagi kami dan sesama. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.